Shalom, selamat pagi, saudara dan Bapak Ibu sekalian. Kami kita beribadah kembali pada pagi hari ini dengan kasih Yesus yang kami sembah batu berdiri. Kita boleh bersatu sama.
Kami mau selamanya mencintai tempat kediaman-Nya Bapa. Oh Bapa di surga, mampukan setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, bukan secara kebetulan kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu, tapi semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau urapi kami semua ya Bapa. Jemaat-Mu ya Bapa di tempat ini, kami juga para pelayan altar-Mu, terlebih lagi akan hamba-Mu yang akan mengabarkan firman-Mu. Biarlah Kau sembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di tahun yang baru ini kita boleh memasuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin.
lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita mengasihi Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Haleluya. Meskipun musim sudah berganti, kasih Tuhan tetap di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Musim akan selalu
yang sempurna sepanjang tahun, sepanjang waktu atas seluruh hidup kami. Karenanya kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Saatnya kami akan mendengar berita dari firman Allah. Kiranya Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami sekalian, sehingga kami bersama menikmati lawatan dan kuasa Allah yang dinyatakan bagi kami. Setiap pekerjaan roh jahat kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, dan Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar berita firman Tuhan pagi hari ini, seperti apa yang sudah saya umumkan, bahwa kita akan melantik Bapak Stephen, sarjana ekonomi, sarjana teologi, untuk menjadi pendeta muda yang akan mengabdikan pelayanannya di tempat ini di dalam rangka memperlengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebelum dilantik, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan berdasarkan Markus pasal yang ke-16 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya baca demikian, Markus 16 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Puji Tuhan. Mengutip pernyataan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, dan ada beberapa penulis Alkitab atau penulis-penulis daripada kitab-kitab, penulis juga buku-buku yang laris dijual di buku-buku rohani, dia katakan begini: tidaklah berarti, tidaklah menjadi sempurna pemahaman pengertian tentang kelahiran Yesus. Tidaklah sempurna juga peristiwa kematiannya tanpa sebuah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari sisi iman Kristen, bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan itu adalah puncak daripada keimanan orang percaya. Sebab apalah arti kelahiran, apalah arti kematian tanpa ada peristiwa kebangkitan Tuhan. Namun kita membaca dari Markus pasal 16 ayat 14 sampai 15 ini, justru orang-orang yang mendengar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, mereka tidak percaya dan mereka tetap degil hatinya. Itu sebabnya ada perintah khusus kepada murid-muridnya di dalam ayat 15 itu, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Inilah kepentingan mengapa saudara-saudari kita dipanggil secara khusus untuk melayani. Ada orang-orang yang tidak percaya, bahkan mungkin melekat di dalam hatinya, tidak mau percaya kepada Tuhan.
Maka Tuhan mengutus seperti saya, seperti Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan cara memberitakan Injil hari ini memang tidak sekadar kita berdiri di atas mimbar lalu kita menyampaikan berita firman Allah, tetapi juga dengan keteladanan hidup di dalam firman Tuhan. Jadi tidak cukup pemberita-pemberita firman Allah itu menyampaikan berita firman Allah, tetapi dia sendiri juga harus hidup di dalam firman itu. Supaya apa yang diberitakan itu diteguhkan, dikuatkan melalui perbuatannya. Itu sebabnya kesaksian dari menghidupi firman itu adalah alat peneguh dari pemberitaan itu sendiri. Bukan berarti saya sedang meniadakan karya pekerjaan roh untuk menyentuh, untuk memberkati umat-umat Tuhan, tidak. Tetapi dalam rangka pemberitaan itu memang Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menyatakan. Tetapi kehidupan yang menjadi saksi, kehidupan yang berketeladanan di dalam firman, itu juga akan meneguhkan setiap orang yang mendengar dari berita firman Allah itu. Berdasarkan hal inilah saya melantik Bapak Stephen untuk menjadi penopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya bacakan surat keputusan Gereja Pentakosta Isa Al-Masih nomor 42-PMT-PMT-1-24 mengingat pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 sampai 16 tentang pekabaran Injil. 2. Pengembangan serta perluasan pelayanan Gereja Pentakosta Isa Al-Masih dalam tugasnya yang adalah tubuh Kristus, rumah Allah yang hidup, organisme ilahi dan perhimpunan orang percaya. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam pencapaian berita Injil keselamatan perlu adanya tenaga atau tugas pelayan khusus, menimbang dan memperhatikan faktual kurun waktu pelayanan yang memenuhi syarat fungsi tersebut. 2. Anggaran dasar Sinode Gereja Pentakosta Isa Al-Masih bab 3 tentang jabatan gereja di sinode, pasal 10.2 pendeta muda. Ketiga, anggaran rumah tangga Sinode Gereja Pentakosta Isa Al-Masih bab 2 jabatan gerejani, pasal 7 pendeta muda, memutuskan dan menetapkan Stephen sarjana ekonomi, sarjana teologi sebagai pendeta muda Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Permata Allah, Tangerang, Minggu 7 Januari 2024, tanda tangan Pendeta Samuel Sarjono sebagai Gembala Sidang. Saya mengundang Bapak Stephen untuk maju ke depan dan berlutut di depan. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bagi Bapak Stephen
Dia yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan hamba-Nya untuk dapat melayani dengan baik. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dan di hadapan orang tua, pagi hari ini hamba teguhkan Bapak Stephen, sarjana ekonomi, sarjana teologi, menjadi pendeta muda di Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Jemaat Permata Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau teguhkan panggilanmu atas hidupnya di dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan. Karenanya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan mampukan hamba-Mu untuk dapat melayani dengan segenap hati, bukan oleh karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena Roh Tuhan yang menyertai hidupnya. Hamba-Mu teguhkan Bapak Stephen, sarjana teologi, menjadi pendeta muda di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah menganugerahkan segala berkat dan kemurahan atas hidupnya hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan telah buat dan kerjakan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat buat Pak Stephen, selamat bergabung dalam pelayanan di tempat ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan waktu untuk hari ini menyampaikan kebenaran firman. Karena ini memang masih suasana tahun baru, kayaknya juga suara kita agak berubah. Saya kemarin pas bangun ikut Bapak Gembala dalam pertemuan BPD. Jadi saya bawa mobil, sebenarnya Pak Gembala sudah bilang udah kita sama-sama aja. Tapi saya memang sebenarnya ada mau pertemuan, ada ketemu orang, tiba-tiba saya bilang enggak, saya mau bawa motor. Nah tahunya hujan kan hari Rabu itu. Ya udah akhirnya saya bawa mobil sampai di sana. Rupanya tempat kita mau parkir itu agak susah. Akhirnya saya parkir cukup agak jauh. Jadi pas saya turun, ya masih hujan. Ya memang nggak juga dipungkiri kita sudah mulai umur ya. Akhirnya kena hujan. Pas pulangnya sampai hari Kamis itu mulai udah ada pilek, sudah mulai keringat dingin, sudah mulai panas tinggi. Aduh saya bilang benar. Memang kita udah tua ini. Jadi harus kita jaga kesehatan. Amin. Kita semua harus jaga kesehatan. Walaupun sudah umur, tapi kita jaga kesehatan. Ayo, nggak usah panjang-panjang. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat 26 sampai ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Demikian firman Tuhan.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat judul dari Lukas 14 ayat 20 dan 25 dan seterusnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Allah Bapa di sorga atau Yesus sendiri sebenarnya Dia ingin agar hubungan kita sebagai anak-anak, kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Bapa. Itu sebenarnya kerinduan. Kerinduannya Dia mau kita itu semakin dekat, semakin lengket, semakin kita mau mengerti. Namun kerinduan Tuhan itu nggak semudah itu bisa terjadi kalau kita tidak mau ambil bagian di dalamnya. Tuhan punya kerinduan untuk dekat dengan kita. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata bahwa yang memisahkan engkau dengan Tuhan apa? Dosa. Sehingga Dia mau ada kedekatan, ada persekutuan eksklusif dengan Tuhan. Apa sih eksklusif itu? Eksklusif itu adalah hubungan istimewa. Hubungan istimewa kita dengan Tuhan. Apakah kita bapak ibu sebagai suami istri pasti punya hubungan istimewa dengan istrinya maupun suami. Anak-anak punya hubungan istimewa juga dengan orang tua. Saudara dengan saudari punya hubungan istimewa yang sama. Namun banyak di antara kita tidak mengerti. Sebenarnya apa sih yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Karena kita tidak mau belajar untuk mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita nggak mau belajar. Itu kesalahan. Sehingga ditekankan, jikalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagi kerasaan. Apa maksudnya di balik pernyataan ini? Yang pertama, Tuhan mau agar hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang paling eksklusif, yang paling intim, yang paling indah, yang paling lekat, yang paling dekat. Semuanya itu keinginan Tuhan. Karena kenapa Dia menyampaikan hal yang pertama yang saya tangkap, yang saya coba sampaikan tadi. Karena kita baru memasuki mulai hari kita menjalani tahun yang baru. Ayo kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Anak-anak punya hubungan dengan Tuhan. Para suami punya hubungan dekat dengan Tuhan. Para istri harus bukan kita hanya mau kamu suami dong harus berubah, kamu harus dekat dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita semua yang berubah, yang mau mencari Tuhan. Jangan kita hanya menyalahkan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua yang harus melihat kembali apakah hubungan dengan Tuhan itu baik. Itu yang harus kita mulai kembali renungkan.
Sedangkan kita aja sudah berjalan dengan Tuhan, persoalan masalah demi masalah aja ada. Apalagi kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada masalah, ada persoalan sana, kita bisa cerita kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu lah, saya tahu 2017 saya ada di Tangerang, di Permata. Tahu kondisi keadaan saya semua. Tapi bagaimana saya kembali membangun hubungan saya? Jujur, kalau secara itu saya di Tangerang itu sebenarnya tahun 99 saya sudah ada di daerah Permata. Saya sudah ada di sini. Hanya 2004 saya ke Jakarta kembali. Kalau dibilang menikmati banyak hal, yang mungkin yang bagus, yang sudah ya tingkatan-tingkatan, ya kan dibilang terlalu eksotik banget, sudah nikmati. Tapi pada saat kita jatuh, baru kembali kita sadar. 2017 saya ada di tempat ini. Bapak Ibu yang sudah ada, yang lama, mungkin tahu dan mengingat apa yang terjadi dengan keluarga saya. Tapi saya kembali harus merenungkan kebaikan Tuhan. Saya merenungkan kembali firman Tuhan. Saya tidak akan mau jatuh lagi lebih dalam. Saya harus bangkit. Dan Tuhan lewat apa? Kita harus kait dengan Tuhan. Kita harus kembali ke sana. Yang hari-hari ini mungkin kalau sudah mulai malas beribadah, ayo kembalikan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau kembalikan, pasti engkau akan bergairah. Engkau pasti bergairah. Orang kalau ada punya kerinduan ketemu Tuhan di ibadah-ibadah seperti ini, dia pasti cepat datang. Pasti. Nah, nanti aja dulu orang ibadah jam 8. Ya nggak apa-apa, saya datang jam 8.15, jam 18 dulu, nggak apa-apa. Wow, itu puji-pujian. Tapi saya diberkati seorang hamba Tuhan. Pada saat saya tahun 96 saya ketemu beliau karena saya bermasalah, saya berargumen masalah baptisan. Karena waktu itu saya orang Protestan, jadi saya ini jangan sampai ada yang ini ya, jangan tersinggung, ini karena pribadi. Pada saat dia sampaikan mengenai baptisan, saya waktu itu saya coba beliau dan dia bilang kamu harus baptis selang. Awalnya saya ya karena itu cukup lama saya bergumul dengan itu. Itu bukan hanya 1 tahun. Saya bergumul sampai 3 tahun lebih. Dan buku-buku baptisan itu banyak yang berkaitan pada saya. Orangnya sederhana, dia bilang begini. Kalau kamu punya kerinduan dengan Tuhan, pasti kamu melakukan segalanya. Apa yang Tuhan sudah lakukan, pasti kamu mengikuti. Hanya itu tersimpan. Itu memori pikiran saya melalui Roh Kudus. Hanya itu langsung ditutup itu masalah baptisan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu dia ambil keputusan yang mantap untuk dibaptis. Orangnya dia bilang begini, saya itu kalau diundang ke gereja, undang khotbah, saya datang ibadah jam 8. Saya itu sudah datang setengah 8. Dan setengah 8 itu saya duduk di depan. Dan tidak boleh ada orang yang ganggu saya. Kenapa dia bilang? Sebelum kita ibadah, Tuhan sudah ada. Jadi kalau baunya saya datang, saya diganggu. Bagaimana?
Jadi kalau ada jemaat meminta didoakan kalau pas di jam sebelum itu, dia nggak mendoakan orang. Tapi orang itu sangat luar biasa dipakai Tuhan sampai di akhir hidupnya. Kalau saya cerita besar, ya sebenarnya pernah orang GKI, tapi akhirnya banyak melayani di karismatik dan dia dipakai Tuhan. Jadi saudara, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, karena itu kehendak Tuhan supaya kita ada dengan Tuhan. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan akhirnya tidak baik. Maksud Tuhan membenci ayahmu dan ibumu di sini bukan berarti kita mengupayakan penderitaan atau kesulitan atau mendatangkan celaka bagi mereka, bukan maksud seperti itu. Membenci ayahmu dan ibumu bukan kita merancang mereka dalam suatu kecelakaan, bukan. Tetapi yang dimaksud di sana adalah agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang melampaui hubungan kita dengan siapapun, termasuk dengan orang tua, keluarga, saudara kita di bumi ini. Membenci tadi itu bukan kita harus merancang mereka atau kita suka mereka, bukan seperti itu. Tetapi memang benar-benar bahwa walaupun ada istri kita, ada suami kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita, tetapi yang terutama hubungan kita adalah dengan Tuhan. Jadi kembali saya katakan begini, kalau seorang suami benar-benar memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, dia tidak akan berlaku sesukanya kepada istrinya. Kalau dia seorang suami yang benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti tidak memiliki wanita lain untuk berpikir melakukan itu pun dia tidak melakukan. Tetapi kalau engkau tidak memiliki itu, maka hidupmu pasti berantakan. Kenapa? Pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan bicara terus kepada kita. Tuhan bicara. Para istri, kalau engkau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, nomor satu itu Tuhan, kamu akan setia kepada suami. Anak-anak, kalau engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, saya percaya engkau menghargai orang tuamu. Walaupun orang tuamu mengecewakan. Ayo, ini masih momen tahun baru. Saya menyampaikan supaya kita benar-benar mau memiliki hubungan dengan Tuhan yang Tuhan. Jangan sampai yang kita sampai lagi di bulan Desember hal yang sama. Kita nggak pernah ketemu Tuhan karena kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita sembarangan kita itu. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan sudah pasti mengharapkan berbagai cara. Kalau mungkin di pekerjaan, dia lakukan hal yang tidak sesuai dengan
kalau kau memiliki hubungan yang dengan Tuhan, kau utamakan, Tuhan akan menuntun. Para istri, mari lihat suami. Kalau engkau duduk di sampingnya, bilang, engkau suami yang terbaik. Kalau para istri, para suami, lihat suami istrimu, katakan istri yang terbaik. Amin. Anak-anak, sampaikan kepada orang tua. Orang tua adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup. Di pemerintahan baru ini, mari hubunganmu dengan Tuhan. Engkau terus lakukan supaya kehidupanmu semakin hari semakin engkau mengenal Tuhan. Dan tiba saatnya pun kita akan dipanggil, kita akan siap. Saya yakin di sini masih banyak yang belum siap untuk mati. Benar, benar, benar. Ada yang belum siap kan? Takut kan? Takut kan mati? Nah itu takut karena gak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau punya hubungan dengan Tuhan gak takut mati. Hari ini diangkat, ya puji Tuhan saya tegaskan. Tapi kalau belum, pasti ketakutan. Karena dia gak pernah ketemu Tuhan. Jadi dia, aduh, ini kalau saya mati nanti kemana saja? Tapi kalau engkau memiliki hubungan yang benar-benar, engkau mengutamakan Tuhan, engkau tidak akan takut. Pada saat Tuhan bilang, ayo esok pulanglah, pasti sudah siap. Tapi kalau enggak, wah tunggu dulu Tuhan, masih berargumen. Tapi untuk kita berargumen, kalau dia bilang udah pulang, apa lagi? Ya pulang, selesai. Tapi nanti dipertanyakan, kita mau masuk di mana? Kalau orang yang kenal Tuhan pasti yang bilang saya pulang ke rumah Bapa. Orang yang percaya pasti pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, masih bermain-main, masih mau menyenangkan hatinya dengan dunia ini, punya hobi-hobi yang sudah melampaui dari Tuhan, hati-hati. Punya hobi gak salah, tapi kalau hobi itu sudah melampaui sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan, itu kita harus berhati-hati. Kita berhati-hati. Kenapa? Kalau itu hobi aja yang kita utamakan kan. Hobi dari motoran, hari Minggu nggak mau ke gereja, bebek motoran aja, entah sana kecelakaan. Itu hati-hati ya. Tapi kalau belum berhubungan dengan Tuhan pasti Tuhan berbicara. Setiap apa keputusan yang kita ambil, Tuhan pasti berbicara. Tuhan tidak pernah tidak berbicara kepada kita. Asalkan kita mau memiliki hubungan dengan Dia, itu karena itu begitu kuatnya dengan Tuhan. Karena itu istimewa, Dia akan berbicara kepada kita. Mungkin ada persoalan yang harus kita jalani. Tapi kita diberikan kekuatan di sana. Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu erat. Jadi kenapa banyak kegagalan yang terjadi juga? Itu kadang-kadang hanya kita yang ambil keputusan sendiri. Ini karena kesaksian saya sendiri.
kesaksian ini. Banyak keputusan-keputusan yang saya ambil, bukan tanya Tuhan lagi. Ya udah Tuhan bilang, oke jalan. Tapi kalau ada masalah yang itu kamu tanggung sendiri. Ya, ditanggung sendiri. Tapi Tuhan tetap setia. Walaupun memang kita jalani itu sakit, tetapi Tuhan tetap menolong kita pada saat kita kembali. Kita menyadari Tuhan ampun. Tuhan akan menuntut kita kembali. Oleh sebab itu Pak, mari Bapak Ibu kembali. Pertama, memilikilah hubungannya istimewa dengan Tuhan, sehingga kehidupan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan buat pagi hari. Terima kasih buat kebenaran. Hamba menyampaikannya singkat, tapi hamba percaya kuasa daripada Allah melalui kuasa Roh Kudus juga menuntun setiap kami, menuntun setiap langkah kami, untuk kami terus mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Olehnya biarlah setiap kami memiliki hubungan yang istimewa dengan Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami percaya karena kami memiliki hubungan yang istimewa itu Tuhan, Engkau yang terus menuntun bahwa setiap langkah-langkah kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap jemaat ini. Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberkati, sehingga kehidupan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak dan Kapolda Bapak yang lain. Sungguh firman Tuhan kembali mengingatkan kita, sudah kita mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan kita, dan kita boleh bersuka cita kalau pada pagi hari ini ya oleh penambahan dari Kapolda, yaitu Bapak Stefan yang boleh bersama-sama menumpang pekerjaan di tempat ini, dan juga kita jemaat yang lain. Ayo kita boleh bergandingan tangan dan kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya undang yang bertugas untuk kolektor. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, seperti tangan kami di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Kami belajar Bapak, untuk kami boleh memberikan ya Tuhan apa yang bisa kami berikan untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biarlah semuanya ini Tuhan Yesus boleh menjadi upaya yang kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapak, kalau Engkau sudah mencurahkan berkat melalui setiap kami. Kiranya dalam berkat nama Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Untuk ibadah Komisi Wanita dan Pasutri akan dimulai kembali pada bulan Februari. Untuk ibadah anak sekolah minggu dimulai minggu depan tanggal 14 Januari. Seharusnya hari ini masih libur anak-anak, tetapi tingkat keinginan kerinduan mereka beribadah lebih besar rupanya. Jadi anak-anak 6:30 sudah datang tadi dan memang sudah juga dimulai. Jadi minggu depan sekolah minggu sudah aktif kembali pada tanggal 14 jam 7 pagi. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Saya kira itu beberapa pengumuman. Tidak ada yang berulang tahun di bulan Januari. Oh, belum sekarang. Baik. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Stephen. Kiranya kita sama-sama melayani Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Kami bersukacita, kami bersyukur saat kami kembali bisa datang beribadah kepada Tuhan di dalam rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Kiranya segala pertolongan, segala kemurahan, segala berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan atas seluruh hidup kami, kepada rumah tangga, kepada segala usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Kami tahu kami membutuhkan Tuhan untuk terus menyertai setiap apa yang kami kerjakan. Ketika kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami hadir kembali di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Allah yang memampukan dan menolong kami untuk kami berdiri di atas kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk mengkonfirmasi berkat Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kami. Kami berdoa bagi Ibu Susiawati. Kami berdoa rencana operasi pada Kamis tanggal 11 Januari. Hamba mohon kiranya Allah yang memberkati. Pakai tangan-tangan dokter dan pakai setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Allah menolong, Allah memberi kesembuhan dengan sempurna, dan Engkau turut campur tangan atas hidupnya dalam nama Yesus. Engkau menyediakan semua yang diperlukan. Hamba berdoa orang tua di Kanaibaho Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Mama Merlin, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi kehamilan jemaat Tuhan, Ibu Lita, Ibu Feren, Ibu Mega. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kandungan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Simanjuntak. Bapak ini ingin mengabdikan diri menjadi calon legislatif. Hamba serahkan Bapak Simanjuntak ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Engkau berkati Bapak Simanjuntak. Kami percaya Allah yang pakai Bapak ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Juga memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang menyediakan semuanya.
Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.